kita. Mari kita mulai pembelajaran ini dengan membaca istighfar 3 kali dan umul kitab suratul Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Minggu kemarin kita masuk di huruf fa dan qaf ya. Iya Ustazah. Sekarang qaf. Insyaallah hari ini kita masuk di huruf kaf dan lam ya. Baik. Kita lihat di layar ada huruf kaf ya. Mirip-mirip dengan yang minggu kemarin itu kita qaf ya. Kadang kita bacanya sama. Hari ini kita perhatikan di huruf kaf apakah memang ada persamaan ataukah ada perbedaan ya. Kita lihat dari makhrajnya. Ya, ini ada warna hitam di sini ya. Kita lihat namanya hurufnya kaf. Ya, huruf asli hijaiyahnya namanya huruf kaf. Ketika nanti di Iqra 1 berharokat fathah maka bunyinya adalah K. Ya, secara makhraj hurufnya, huruf kaf keluar dari pangkal lidah yang bertemu dengan langit-langit atas agak ke depan ya. Kita lihat gambarnya, pangkal lidah bertemu dengan langit-langit atas agak ke depan. Ya. K. Nah, seperti itu ya. Jadi posisinya agak ke depan, di depan huruf qaf kalau yang kemarin huruf qaf ya. Nah, secara sifatul huruf dilihat dari dia jelas atau samarnya, huruf kaf memiliki sifat al-hams ya. Jadi dibacanya dengan samar atau ada hembusan nafas yang mengalir ketika mengucapkan huruf kaf ya. Jadi k tapi tidak juga berlebihan k tapi k ya, kita baca tipis saja ya. Dilihat dari kuat atau lemahnya huruf kaf memiliki sifat siddah ya. Jadi suaranya tertahan atau kuat ya. Jadi tidak lepas k begitu tidak ya, tapi k tertahan ya suaranya. Nah, karena termasuk huruf yang tipis, huruf kaf memiliki sifat istifal ya, lidahnya terhampar. Biasanya sepaket dengan istifal, dia memiliki sifat infitah, rongga mulut tetap terbuka ya. Kemudian isbat, suaranya tidak lancar atau berat ya. Jadi huruf kaf memiliki 5 sifat dasar yang memiliki lawan. Nah, beda dengan huruf qaf kemarin ya, kalau huruf qaf kan harus dibaca dengan jelas, al-jahru jelas ya. Berbeda dengan huruf kaf yang al-hams. Jadi untuk membedakan. Nah, kemudian qaf itu termasuk huruf yang tebal ya, dia isti'la mengangkat pangkal lidah, tetapi huruf kaf dia tetap huruf yang tipis ya. Jadi huruf kaf dibaca dengan tipis ya. Jadi memiliki sifat al-hams juga. Nah, kalau di Iqra 1 ada contoh pengucapan huruf kaf yang berharokat fathah, maka bunyinya k, tetap dibuka rongga mulutnya ya. Nah, di awal ini ada sederetan ya. Sederetan huruf yang mungkin agak dibaca sama ya, sering dibaca sama. Nah, ini kita akan baca terlebih dahulu yang ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
boleh sambil diikuti, tapi tetap dalam keadaan mic tertutup ya. Jadi pengucapan k tidak berlebihan k begitu ya, tidak, tapi k ringan ya. Jadi k. Nah seperti itu. Jadi ketika dia sidah agak tertahan suaranya, tapi tidak menekan begitu ya, karena dia lidahnya tetap terhampar. K, ada hembusan nafas yang mengalir ketika mengucapkan bunyi k seperti itu ya. Beda dengan ko itu kalau kita letakkan telapak punggung telapak tangan kita, ada nafas yang mengalir ketika mengucapkan kafnya ya. Kemudian di baris pertama ada patokan bunyi K ya, jadi rongga mulutnya terbuka. Sampai di ujung, sampai di bunyi Q, karena ini harokatnya sama, fathah, maka tetap mulutnya terbuka ya. Tidak ada yang memonyongkan bibirnya. Pengucapannya diistiqomahkan tetap dalam kondisi mulutnya dibuka ya. K, kh, ko, ka, ko, kho, ka, o. Nah, ya, sekali lagi ya. Ka, kho, o, ka, o, kho, ka, o. Ada huruf-huruf yang tebal, ada kho, ada ko, ya, bunyinya yang hampir mirip-mirip ya. Kadang bunyi kho, kadang berubah jadi ko, kadang ka tapi bunyinya ko ya. Seperti itu, sering tertukar. Maka ini harus lebih diperhatikan. Ya, kita ke bawahnya. Bohaka, ya. Dibaca dengan tebal bolnya tapi tetap dibuka ya. Kita belum bertemu dengan huruf waw, jadi dia tetap semuanya terbuka ketika fathah ya mulutnya. Aqafa, syakara, Jakarta, Okafa, Zarosa, Sodasa, Rofaka, Zakako, satu-satu. Tetap istiqomah, rongga mulutnya tetap dibuka semua ya. A, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, za, ro, za, sa, sha, so, Rosa, a, ro, fa, contoh yang ada pengucapan bunyi K ya. Huruf pertama yang akan kita pelajari, kalau di Iqra kan setiap bertambahnya halaman maka huruf-huruf sebelumnya akan terulang ya. Jadi ketika kita tambah satu huruf juga nanti K-nya tetap termasuk di dalamnya ya. Nah, kemudian huruf yang kedua kita perhatikan ada huruf lam ya. Hurufnya lam. Ketika berharokat fathah di Iqra 1 maka bunyinya adalah la ya. Halo. La. Seperti itu ya. Halo. Di mana letak makharijul huruf lam? Suaranya Ya, kita kecil. perhatikan. Huruf lam
ya, keluar dari ujung lidah yang bertemu dengan langit-langit di depannya. Jadi ini ada ujung lidah bertemu dengan langit-langit yang ada di hadapannya. La, 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 ya. Jadi ujung lidahnya ya yang menempel, tidak punggungnya. Jadi tidak dilipat la, ada al, tidak ya. Jadi punggung ujung ya, ujung lidah yang bertemu dengan langit-langit di depannya. La, la, la. Nah, kemudian bagaimana cara pengucapannya? Kita lihat dari sifatnya ya. Sifat huruf lam. Dilihat dari jelas atau samar, ya maka huruf lam termasuk huruf yang dibaca dengan jelas ya, al-jahru, nafasnya tertahan. Jadi tidak ada aliran nafas ketika mengucapkan huruf lam. La, tidak ada hembusan nafasnya ya. Dilihat dari kuat atau lemahnya, huruf lam memiliki sifatnya di tengah-tengah ya. Jadi dia bukan yang sidah atau kuat atau juga bukan yang rogoh yang lembut, tapi dia dibaca dengan tengah-tengah. Sifatnya tawassut atau bainiyah. Ya, tawassut atau bainiyah. Jadi tengah-tengah antara sidah dan rogoh. Maka ketika dia kadang kita suka menemukan huruf lam yang bertasdid atau huruf lam yang bersukun, maka harus dibaca dengan lunak juga ya, tawassut bain ya, seperti alladzi ya. Jadi bukan alladzi atau aladzi. Nah, seperti itu ya. Jadi dibacanya dengan lunak, tawassut atau bainiyah, tidak ditahan, tidak juga terlalu dilepas. Kemudian dilihat dari diangkat atau tidaknya pangkal lidah, huruf lam itu pada dasarnya memiliki sifat istifal, jadi lidahnya terhampar ya, termasuk huruf yang tipis, bukan termasuk dalam deretan huruf-huruf yang tebal. Hanya saja di dalam kondisi tertentu, huruf lam memiliki sifat tebal ya. Contohnya itu hanya di alif lam jalalah namanya ya. Jadi di alif lam yang melekat pada lafaz Allah ketika sebelum lam jalalah itu berharokat fathah atau dhammah. Contoh Allah, Allah. Nah, seperti itu lamnya dibaca dengan tebal dengan menekan makhraj ya, tetap bukan juga dengan mengangkat pangkal lidah seperti memang huruf-huruf yang bersifat tebal ya. Jadi hanya di kondisi tertentu. Jadi ketika membaca lafaz Allah bukan Allah ya, seperti itu. Atau ketika sebelumnya dhammah, sebelum al-jalalah itu dhammah. Misal Rasulullah, Rasulullah begitu ya. Nah, tetapi dengan tidak merubah huruf lam ini menjadi huruf waw. Terkadang kita tanpa sengaja merubah huruf lam itu menjadi huruf waw. Jadi Allah, kan apalagi huruf sebelumnya ditebalkan, harusnya alif fathah a, tapi terbaca alif fathah o. Kemudian lamnya dirubah menjadi waw, jadi Allah, ya tidak ya, tapi Allah, Rasulullah, nah, seperti itu ya. Tapi tidak berlaku pada alif lam jalalah yang sebelumnya berharokat kasroh seperti lillahi, tetap lillah ya, bukan liullah tapi lillahi. Nah itu ya, hanya saja sifat dasar asli huruf lam sendiri adalah istifal, jadi lidahnya terhampar, termasuk huruf yang tipis ya. Itu hanya berlaku di lafaz Allah saja yang al-jalalah ya. Tidak berlaku ketika lam berfathah atau lam berkasroh atau lam berdhamma, itu tetap tipis semuanya, lalilu ya, tetap. Itu hanya khususon saja. Kemudian sama juga ya, ketika istifal biasanya infitah ya, jadi rongga mulutnya terbuka ya, tetap dibuka, la. Nah, kemudian dia dilihat dari lancar atau tidaknya, ternyata suaranya lancar ya, idlaq. Jadi bukan yang ismat, bukan yang tertahan, tapi dia suaranya lancar, ringan ya, mudah, la seperti itu ya, dilancar. Nah, kemudian selain 5 sifat dasar yang memiliki lawan di huruf lam,
Huruf lam juga memiliki satu sifat yang tidak memiliki lawan. Khusus ya. Jadi sifatnya adalah inhiraf. Inhiraf, apa artinya? Ujung lidahnya dimiringkan ya. Supaya tidak dipantulkan ketika lam itu bersukun ya, agak lebih dimiringkan ke kiri ujungnya. Misalnya al ya, alham. Nah, begitu ya. Maka sering dipantulkan huruf lam itu karena tidak dimiringkan ujung lidahnya. Jadi hanya diluruskan saja ujung lidahnya bertemu dengan langit-langit tanpa memiringkan ujung lidahnya. Tetap bertemu dengan langit-langit tapi dengan posisi ujung lidahnya agak miring ya. Biasanya miring ke kiri. Al. Nah, kalau kadang kalau yang biasa mengunyah di kiri sih agak miringnya ke kiri ya. Kalau miring ke kanan agak sulit. Alham. Nah begitu ya. Jadi begitu juga ketika pengucapan al-jalalah tadi, miringkan ujung lidahnya. Jadi suaranya jadi apa ya, menyelisihi untuk aslinya begitu ya kan. Jadi agak mengepung di dalam mulutnya. Itu untuk sifat huruf lam ya. Jadi nanti kita praktekkan yang akan kita baca satu persatu di halaman 26 ya. Iqra 1 di halaman 26. Nah, setelah ini nanti kita baca satu persatu ya. Jadi la-nya tadi dibaca harus dengan ringan, jelas ya. Kemudian tengah-tengah bainiyah ya. Dan saja, kemudian agak dimiringkan sedikit ujung lidahnya menyentuh langit-langit. La, jadi bukan la, gitu ya. Tapi la, ya mudah saja, ringan ya. Kita baca, Bismillahirrahmanirrahim. La, qalaba, ya. Qalaba, ja'ala, khalaqa, zakara, ghaladha, qafasa, halafa, daghasa, syakala, boro'a, zatadho, kalala, abata, sajaha, khada, roza, sa, sha, so, bo, o, lo, a, ro, fa, o, ka, la. Ya. Ini akan kita baca satu persatu ya, insya Allah ya. Silakan kita mulai dari peserta yang pertama ya. Ukti Putri, silakan Ukti Putri. Halaman 26. Syukran Ukinaya. Assalamualaikum Ustazah Neneng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon bimbingannya Ustazah. Sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut Ustazah. Ya. La. Tidak pakai la begitu. La ringan aja. La. La.
la, la, ko, nggak boleh monyong ya Ustazah. Ko, la, ba, Ya. Ja. Qalaba. ko, la, ba. Wah, jangan dipisah, jangan qalaba. Sama ya, harokatnya sama, pendek ya. Ko, la, ba, ja, ala, Ja'ala. Kalau digabung seperti itu. ja, ala, Ja'ala. Ja'ala. Atau kalau misal satu, ja'ala. Jadi sama ya, huruf pertama, kedua, dan ketiga sama. ja, ala, ho, la, to, Ho-nya dibuka lagi. ho, Mulutnya dibuka. ho, la, to, Tidak di ho, tapi salah. ho naik. Ho, angkat pangkal lidah naik ya. Ho, ho, la, to, hol. Ya, kemudian ketika pengucapan la kan ya, la, kemudian to-nya tinggal perubahan ujung lidah saja. Laqo gitu, mulutnya tetap dibuka lagi. Kholaqo. ho, la, to, Kurang to-nya. ho, la, to, Sambil mengucapin to itu dibuka mulutnya, ada perubahan, ada pergerakan di rongga mulutnya. Oh gitu, diangkat. to, seperti itu saja. Ho, la, to. Ya kan lanya kita kan buka ya, la gitu kan. Kholaqo. Nah, ada perubahan dari mulutnya to. Kalau Umi kan bilang lato gitu kan, lato. Nah kan begitu kan, tidak dibuka lagi jadi lato. Nah gitu, ada perubahan, tetap dibuka. Holato. Dan lagi Holato. Zakaro. Sama itu. Zakaro. Tetap tetap dibuka ya. Maksudnya sudah dia kalau misalnya kita mengalami perubahan untuk pengucapan roh itu agak sedikit menutup mulutnya, ketika dia fathahnya dibuka lagi. Iya. Zakaro. Golazo. Lagi golazo. Golazo. Zo-nya ujung lidahnya keluar sedikit ya. Golazo. Seperti itu saja? Belum. Hanya kurang tebal sedikit saja. Ya. Golazo. Golazo. Ya. Lanjut. Kofaso. Soalnya ujung lidahnya tidak keluar. Antara gigi seri atas dan bawah. Kofak. Gimana saja? Kofaso. 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 Nah, gitu lebih dekat. Kofaso. Nah, lidahnya tidak ke atas ya, jangan so gitu, keluar tidak so, di dalam saja terhampar ujung lidahnya antara gigi seri atas dan bawah ya untuk so. Sama dengan sa. Jadi so gitu kan? Ya, so. Kan abis fa kan dibuka tuh mulutnya fa. Kemudian kalau ada perubahan sedikit kita menguncup ketika perubahan lidahnya kan fa kan dari bibir. Kemudian so-nya dari alisan, dari lidah. Ketika dia fathahnya dibuka lagi. Fa, so, gitu. Jadi jangan fa, so, begitu aja kan. Nah, tetap dibuka lagi. So, nah itulah proses pengangkatnya pangkal lidah itu. Maka mulutnya, rongga mulutnya akan lebih terbuka. Fa, kalau kita bilang
hanya fa, so, itu tidak mengangkat pangkal lidah. Memang tidak monyong ya, fa, so, nggak monyong kan? Ya. Nah, tapi tidak terangkat pangkal lidahnya, itu So. bedanya ya. Jadi fa, so, dibuka. Ko, fa, so. Masih. Ko, fa, so. Belum angkat pangkal lidah. Ditekan ini, so, begitu. So, lidahnya naik. So, so. Ya, nanti dilatih lagi di huruf yang tebalnya ya. Lanjut. Baik, saja. Halafa, halafa, rosa, syakala, doro'a, doro'a, zatazo, Zonya. Jatazo, zatazo. Ketika pengucapan zo, fathahnya itu lidahnya itu tidak, ujung lidahnya tidak naik ya, yang naik itu pangkal lidahnya. Jadi kalau ujung lidahnya itu mengikuti pergerakan rongga mulut ya. Kan sudah tadinya kan sudah menempel tuh di ujung gigi seri atas, habis itu mengikuti pergerakan mulutnya ya. Ujung lidahnya kan keluar sedikit. Jadi so, ya, kan sama aja. Zo, seperti itu saja. Zo, zatazo. Nah, tidak za, tapi za, ada sofir, ada ya. Zatazo. Masih ragu ya, latihan mengangkat pangkal lidahnya. Ya, lanjut. Kalala. Ya, kalala. Kalala. Ya. Agak ke atas sedikit saja, Afan. Ya. Oh ya. Nah, jangan dipanjangkan. Ba, ta. Jangan di tapi ba, ta. Seperti itu saja. Ya. Ba, ta, sa, ja, ha, ho, da, za. Jangan diayun lagi, jangan di da, sama, da, za, ro, za, sa, sya, so, do, to, zo, ro, pa, ko, ka, la. Ya, ya sama dibuka ya. Kala. Ya, kala. Ya, jadi dilatih untuk di huruf yang tebal untuk menaikkan pangkal lidah ya. Jadi menaikkan pangkal lidah itu prosesnya rongga mulutnya harus lebih terbuka. Jadi ketika ada perubahan mengecilnya rongga mulut ya, gitu ya. Ketika pergantian makhraj, pergantian huruf, bergeraknya lidah, tapi dibuka lagi, gitu ya. Jadi kalau kita sudah mengangkat pangkal lidah, otomatis rongga mulutnya juga akan lebih terbuka. Ya. Baik. Syukran. Itu saja ya Ustaz ya. Ya, cukup. Syukran Ustaz ya bimbingannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Utinaya. Selanjutnya Umi Aida, silakan Umi Aida. Makasih Umi Naya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bimbingannya Ustazah. Salam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. La. Tidak pakai Ah, La, ringan La. aja. La. Hmm, La. Gitu saja. Ya, La. tidak pakai Allah gitu. Tidak ya. La. Gitu Ya, saja. ya. La. Ko. La. Ba. Mhm. Da. A. La. Jangan dipanjangkan. Ja, bukan ja. Ja, Ya. A. La. ja'ala. Ja'ala. Ya. Ja'ala. Khalaqa. Jangan ditahan giginya, kho-nya. Dibuka rongga mulutnya. Kho. Kha. Lihat ya, Mi ya. Harus ada itu kata Ustazah, harus ada apa kayak ngorok gitu bukan? Enggak. Kha. Kha. Iya, dari tenggorokan bagian atas ya. Kho, begitu ya. Kha. Tapi maksudnya begini. Kha. Ini proses ya, Mungkin Umi proses untuk menahan supaya tidak maju dulu ya, untuk bibirnya tidak maju dulu misalnya. Jadi ho-nya itu sebatas ho, yang penting nggak mau ho begitu ya kan? Jadi ho begitu ya. Itu kurang dibuka rongga mulutnya karena pangkal lidahnya kurang naik. Jadi kalau misalnya seiring dengan kita bisa menaikkan pangkal lidahnya tuh mulutnya lebih terbuka. Jadi bukan sekedar menahan supaya bibirnya itu tidak monyong, tidak ho, tapi dibuka lagi. Ho. Nah, gitu kan? Ho. Ya. La. Po. Itu Mhm. saja. Ya. La. Po. Nah, to-nya naik, tidak to, tapi to. Sama. To. Huruf-huruf yang tebalnya. Khola. Ya, tidak to lagi. Kholaqa. Naikkan. Kholaqa. Khalaqa. Masih nurun nih. Khalaqa. Nah, coba sekarang Umi balik hurufnya. Kholakho. Khalaqa. Ya, sama bacanya. Khalaqa. Nah, kan Khalaqa. jadi huruf terakhirnya yang ada hamzah sukunnya. Kalau dibalik jadi to, jatonya nggak ada hamzah sukunnya, tapi kho-nya jadi ada ya. Tapi kalau kho-nya duluan, to-nya ada hamzah sukunnya, to, begitu berarti menurun. Berarti saya sering sampaikan ketika hamzah sukunnya itu hanya di huruf yang dibaca di akhir. Jadi berarti bukannya dia nggak bisa ngucapin huruf to-nya gitu kan, tapi karena posisi to-nya itu ada di akhir, maka identik dengan ada hamzah sukunnya, to, gitu. Anggap ada huruf keempat, tapi tidak dibaca. Anggap ya to-nya bukan huruf terakhir. Khalaqa. Nah, ada hurufnya, soalnya ada hurufnya. Khalaqa. Masih nih. Masih saja. Khalaqa. Nah, ya. Apa namanya? Karena huruf dibacanya karena huruf terakhirnya. Coba lagi. Khalaqa. Coba ngucapin to-nya sendiri. Ko. 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 Nah, itu seperti itu. Khalaqa. Ya, Hasan. Khalaqa. Ya, seperti itu, Mi. Insyaallah. Ya, lanjut bawahnya. Zakara. Betul saya. Zakara. Ghaladha. Ya, lihat, ulang lagi zo-nya. Ya, seperti tadi dinaikkan. Zo. Ghaladha. Ya. Qafa. Qafafo. Qafa. Ya, itu bisa kan dihilangkan? Coba udah. Mm-mm. Halafa. Ya. Itu saja. Mm-mm. Daghasa. Ya, kalau huruf-huruf yang tipis biasa. Daghasa. Sa.
sa, da, go, sa, O-nya go, bukan go. Itu da, karung go, penutup da, go, sa, ya. sya, ka, la, Mm. bo, ro, a, Ya, hanya perlu dikurangi saja panjangnya. Jadi tidak panjang ya, pendek. Boroa. do, ro, a, Ya, za, ta, go, ulang. za, ta, go, Tanya tidak dijedah. Z, kalau mau jeda jeda semua, kalau mau disambung sambung semua. Z, ta, wo, z, ta, wo. za, ta, go, Ya, ka, la, la, huruf pertamanya jangan diayun. Kalala. ka, la, la, Ya, baca bawahnya. a, ba, ta, sa, ja, ha, ho, da, Ho-nya ulangin. ho, ho, Naik, jangan turun. Jangan ho. ho, 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 ho. Ya. ho, Jadi harus dibedakan ya. Kalau dia ada hamzah sukun itu kita namanya huruf asli ya. Huruf asli itu ada hamzah sukunnya. Ho, huruf asli. Sebelum ada harokat. Tapi ketika sudah berharokat fathah, maka tidak ada hamzah sukunnya. Jadi bunyinya kho, jaha, kho, ja, ha, ho, kho. ja, ha, ho, Naikkan. Kho, anggap bukan huruf terakhir. Kho. ja, ha, ho, ja, Coba Umi jangan berhenti di kho, lanjut di daza gitu kan. Atau begini, kho, dada, coba. ho, da, za, Nah itu kalau dibaca huruf pertama bisa seperti itu Mi. Jadi posisinya mau dia di awal, di tengah, di akhir, sama pengucapannya begitu ya. Nah, berarti sebenarnya bisa kan kadang apa namanya, ibarat kalau kita tuh bilang gini, saya tuh nggak suka makan jengkol kecuali disemur gitu kan, sama aja suka gitu kan, maksudnya kalau mentahnya dia nggak suka gitu, tapi kalau sudah di sayur disemur dia suka. Nah itu berarti sebenarnya dia suka jengkol gitu, cuma kan ada hanya, jadi saya nggak bisa loh ucapin huruf lo pasti ada hamzah sukunnya kecuali di awal. Nah itu kan sama aja bisa sebenarnya, tapi pengucapan di akhir sama gitu dengan ucapan di tengah atau di awal gitu ya. Diulangi lagi khonya. ho, ho, Kho. ja, ha, ho, Masih nurun. ja, ha, ho, Disambung nih, coba langsung daza. ja, ha, ho, da, ja. Itu seperti itu bisa. Ya gimana ya Ustaz? Jadi sugesti kita ketika pengucapan huruf terakhir itu titik mau berhenti kitanya, maka ayunan nadanya itu menurun gitu loh. Ini Ya, tapi menyangkut kalau kebiasaan bukan sih Ustazah? ya bisa jadi logat, bisa jadi mempengaruhi, terus kebiasaan. Jadi kan kalau misalnya kita berbicara ataupun apa gitu mengucapkan, kalau di akhir kan titik gitu kan. Jadi kalau ibarat kalau motor tuh kalau mau di akhir kan mau berhenti kan ngerem gitu. Ya betul. Nah, iya. Nah, jadi dari berawal itu dari pemikiran juga ya, dari sugesti kita nih mau berhenti ya gitu. Hilangkan itu. Hilangkan gitu kan. Oh, da. Iya. Ya, ha, ho, da, za. Nah, itu kan kalau misalnya Umi memang melanjutkan ya. Tapi sekarang coba di ho-nya itu di akhir, tapi seolah mau melanjutkan, cuma nggak terucap. Jadi mikir dulu, misalnya gini, nah Umi baca ho itu nggak niat di akhir gitu ya, tapi mau bilang danya itu lupa, otomatis kan berhenti kan. Nah posisi berhentinya ya seperti itu, sambil mikir. Jadi jah, ho, mikir tuh danya. Nah ya. Ha, ho. Iya, seperti itu, Masya Allah. Ya, bisa. Ja, ha, ho. Gitu, saya. Beda Iya. lagi. Oh, udah betul. Udah.
ja, ha, ha, Mm-mm. da, za, ro, ja. Ya, apa yang Umi pikirkan pada saat mengucapkan kho tadi tidak ada hamzah sukunnya? Mau lanjut dah? Ya, itu tadi ikutin nadanya Ustaz. Ya, maksudnya seolah-olah itu mau lanjut ya, seolah-olah mengucap mau. tapi tidak terucap. Nah, ya seperti Ya. itu. Berarti mulutnya seiring dengan apa yang kita pikirkan, sugesti pemikiran kita gitu kan. Ya. Maka yang harus dirubah apa tuh dulu pemikirannya, mindsetnya gitu kan. Ya, ya. Ya, lanjut. Di mana nih saja? Roza. Ro, ja, sa, sya, go, go, Nah, so dulu. ro, ja, sya, sya, go, go. So dulu. So, do. Ini yang tidak ada titiknya. So. Kalau yang ada titiknya baru do. Sho, sho, go, Nah, so-nya bukan sho, she, so kayak seperti sin biasa ucapinnya. so, so, Jadi so-nya kayak sa, bukan show, bukan. Tapi ngucapin sa, so, Ini pangkal lidahnya naik. so, so, sho, Ya. so, Bo, so, so, bukan Ustaz ya, belum dapat ya. So, masih tipis. nih. Masih tipis. So, go, Ya, go, gitu saja. ya. To dulu, yang tidak ada titiknya to, yang ada titiknya lo. Go, a, go, pa, o, ka, la, Ka, la. ka, la. Ya. Umi, sukran ya. Jadi diingat-ingat ya Mi rumusnya. Iya. Masya Allah, mudah-mudahan dikasih kemudahan ya Allah Ustazah. Iya, itu kayak gitu tuh susah teorinya mau nulisnya gimana gitu ya. Iya, betul Ustazah, betul. Iya. Direkam sering-sering. Iya, dilatih memang gitu kan. Kita praktek kan dari praktek ya. Ya. Seperti itu. Ya, tapi langkah awalnya kan kita yang tahu sendiri nih bagaimana mengendalikan suara kita. Jadi yang kira-kira memang ini nanti kita sendiri yang tahu perbedaannya. Kalau saya caranya kayak gini berarti salah. Yang benar saya kayak gini. Kan kita sendiri. Nah, disitulah proses pembelajaran kita dari kesalahan itu kita tahu proses pembelajarannya gitu ya. Syukran Umi. Ya, jazakillah khair Ustazah. Sehat ya Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Langsung ya, silakan. Syukron Tina ya. Assalamualaikum Ustazah. Bimbingannya Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, diulang ya Ustazah? Ulang ya, ulang tautsnya. O-nya itu ditebalkan. Minasyaiton. Nah, mungkin Umi semua ya, ini rata-rata karena kan kita kan pertama belajar tentang pengucapan huruf yang tartil begitu kan. Kebiasaan kita tadinya banyak yang memonyongkan bibir ketika pengucapan huruf yang tebal, maka prosesnya kita awalnya memang menahan dulu ya. Menahan dulu, tapi diupayakan setelah menahan untuk tidak memonyongkan bibir, maka diusahakan tetap pada posisi seharusnya ketika fathah dibuka. Jadi to-nya itu bukan cuman minasyaiton begitu kan ya. Nah, jadi belum mengangkat pangkal lidah, cuma hanya sebatas menahan bibir supaya tidak maju nih. Biasanya kita tadinya minasyaiton. Ya, jadi iya betul. Nah, itu baru sebatas dia menahan supaya tidak memonyongkan bibir ya. Nah, hanya prosesnya huruf-huruf yang tebal itu kan dia sifatnya isti'la, mengangkat pangkal lidah ya. Jadi otomatis ketika pangkal lidah kita terangkat,
efeknya gitu rongga mulutnya lebih terbuka. Jadi minasyaiton. Nah, dibuka kan? Oh, tapi kalau kita hanya sebatas to aja berarti belum naik pangkal lidahnya. Itu saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu saja. Minasyaitonirrajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan hiroh. 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 Tasdid. Rohnya ditasdid. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau yang terakhir rohim bukan rohim. Rohim tidak ada tasdid di huruf H-nya. Kemudian jangan terbaca kho. Hiroh. Hiroh bukan roh. Roh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Nirrahim. Ya, lanjut baca hurufnya. La. Jangan di la. Ringan. La. 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 Saja. La. Agak dimiring ke kiri ya saja. Pangkal lidahnya. Ujungnya. La. Ujung lidahnya yang inhirof. La. Itu saja. La. Kolaba. Nah, hanya pendekkan. Jangan dipanjangkan. Jangan kolaba. Enggak. Kolaba. 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 Jana. Kolaba. Jangan ditasdidkan. Jangan khol. Satu-satu hurufnya. Kholato. Holato. Zakaro. Rohnya dibuka mulutnya. Rohnya dibuka. Zakaro. Zakaro. Golado. 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 Jangan digol, tidak ditasdid. Golado. Zo. Ujung lidahnya ada di ujung gigi seri bagian atas. Golado. Ujung lidahnya keluarkan sedikit. Golado. Fasho. So, bukan so. 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 Ofaso. Ofaso. Jadi ya Mi, ya, kita belum belajar tasdid ya. Jangan ditasdid-tasdidkan ya. Ya, lanjut. Halafa. Dagosha. Dago, ya, jadi tidak monyong. Dagosa. Bukan go, tapi go. Bukan go. Dagosa. Tebal kan ya? Go. Ya. Dago. Oh, dari tenggorokan bagian atas. Dagosa. Sanya biasa, sa. Dagosa. Dagosa. Lainnya belum dapat tebal ya Mi, nanti belajar lagi, lanjut. Syakala. Alham stafnya. Syakala. Ya.
Doro. Bukan ro. Boro'a. Ro, bukan ro. Hurufnya ro, tapi kalau sudah di fathah, ro. Doro. Masih ro-nya masih ada hamzahnya. Tidak, ro. Apanya? Ro-nya Ro. naik ro fathah tebal. Ro, tidak ro. Ro itu ro. Do, ro, Boro'a. doro, datal do, Zata lo, za. zatal do, ka, la, Halala. ka, la, a, ba, ta, ca, ja, ha, ho, za, ro, za, sa, sha, sho, do, to, do, a, go, fa, ko, ka, la. Ulangi baris yang terakhir, Mi. Satu-satu. Po. To, O. to, Mo. to, go, a, go, fa, ko, ka, la. Jangan diayun ya. A. A, O. go, fa, ko, ka, la. Ya. Ka. La. Ka. Fa. La. La. Jangan diayun fa. Tidak. Fa. Fa, ko, ka, la. La. Masih kurang ya Ustazah? Ya, hanya jangan ditarik ya. Fa, ko, ka, la. Fa, ko, ka, la. Cukup. Syukuran Umi. Hati-hati ya, dipelajari lagi. Jangan ditasdid ya, rongga mulutnya tetap dibuka. Hati-hati tidak ditabrakkan hurufnya. Kemudian tidak ada hamzah sukunnya ketika pengucapan huruf yang tebal ya, dinaikkan. Kalau do ini lidah di samping saja ya. Samping kan apa? Mahrajnya beda antara so dengan bo kan beda. Ya kalau dia so kan ujung lidahnya di antara ujung gigi seri atas dan bawah seperti huruf sin. Sa hanya ini pangkal lidahnya naik. Jadi so lidahnya tetap ya. Hanya dia pangkal lidahnya yang naik. Kemudian kalau bo sisi lidah kiri bisa menyentuh gigi geraham kiri atas. Bo. Nah, tetap dengan posisi pangkal lidah naik. Jadi rongga mulutnya tetap dibuka. Bo. So. Bo. Bukan sho. Bukan sho, tapi so. Ya, itu ya huruf-hurufnya perlu dilatih. Ya. Semoga Ustazah sehat selalu Ustazah. Mohon doanya juga Ustazah. Nomor berapa setelah ini? Syukran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor berapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang nomor 4 ya. Ya, selanjutnya Umi Suri, silakan Umi Suri. Ya, makasih Umi. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai ya Ustazah. Ya, silakan Umi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulang Mi. U-nya menyongkan dulu ya, dhammah. Zu, zal, hurufnya zu, ujung lidahnya ada di ujung gigi seri bagian atas. A'udzu
billahi minasyaitonir tebal nir di atas dit rojim, kemudian jim, bukan zim tapi jim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu bukan a'udzu. Zal zu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Lanjut nih. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut Ustazah. Ya. La. Tidak la. La ringan. La. Tidak La. la. Oh ya, la. 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 Ya. Ko. La. Ba. Ja. Ba. Ja. Ja. A. La. Ko. La. To. Za. Ka. Ro. Go. La. Jo. Qua. Go. Ko. Qua. Do. Ko. Qua. Do. Ha. La. Qua. Da. Go. Sha. Sha. Ka. La. Do. Ro. A. Ja. Ta. Zo. Ka. La. Ta. A. Ba. Ta. Sha. Ja. Ha. Ho. Da. Za. Ro. Za. Sha. Sa. Ja. Sa. Sha. Sho. Do. To. Jo. A. Go. Pa. Ko. Ka. La. La. Ya Ustazah. 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 Saja. Hilang. Ada, silakan. Saya masih dengar, tapi HP-nya error. Saya dengar, salah bergerak sendiri HP-nya. Ada coretan-coretan di layar. Masih kedengar suara saya? Masih dengar Ustazah. Oh iya, itu ada pergerakan-pergerakan tuh di tempat nama saya. Ya, silakan lanjut, nggak apa-apa. Saya masih dengar. Iya, udah selesai Ustazah. Ya, lanjut yang peserta berikutnya. Baik. Assalamualaikum Ustazah, mohon bimbingannya, saya Heni.
Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut Ustazah. Ya, lanjut. Baik Ustazah. La, La, ya. qalaba, Qalaba. qalaba, ja'ala, kholado. Maaf saja. Kholato, Ya. zakaro, golazo. Qolazo, bukan zo, tapi zo. Baik, Lidahnya ada di ujung gigi seri atas. Baik. Golazo. Ya. Qafaso, Qafaso. qafaso. Ya. Jalafa. Ini H ya, bukan J. Coret tanah saja ini. Yang bawah Ustazah, bawah lagi. Iya. Ya. Halafa ya. Halafa. Oh ya, ada coretannya seperti ja Ustazah. Baik. Iya. Ini tadi Halafa. HP-nya bergerak sendiri tadi coret. Ya Ya. Ustazah, nggak apa-apa. Ya. Halafa. Hmm. Dagosa. Syakala. Doro'a. Ketika bo dengan ro sama posisinya dengan a, fathahnya itu mulutnya dibuka ya, sama. Baik saja. Doro'a. Bo-nya tidak perlu menggembung pipinya, tidak Baik perlu saja. memonyongkan bibirnya, tetap dibuka bo. Baik saja. Doro'a. Ya, jadi bo-nya itu tidak perlu menggembung ya. Kadang itu hanya refleks Baik saja. saja. Bo-nya tidak menonyongkan bo gitu tidak. Baik. Tapi bo, ya, sisi lidahnya nempel di geraham atas. Baik. Doro'a. Zata do. Kalala. Aba. Ta. Sa. Ja. Ha. Ho. Da. Za. Daza, ulangi, daza. 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 Roza. Ya. Sasha. 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 Sodo. Sodo. Tozo. Ago. Fao. Kala. Ya. Kalau untuk Umi, huruf-huruf yang tebalnya itu mulutnya sudah dibuka, tapi tetap masih maksudnya dibukanya dengan memonyongkan bibir ya. Dia memang lebih kebuka gitu, tidak bulat gitu kan, tapi tetap ada masih memonyongkan ya. Baik saja. Jadi itu bukan mengangkat pangkal lidah ya. Jadi belum mengangkat pangkal lidah. Hanya cuma bo, maka efek contoh pengucapan huruf bo gitu ya. Jadi menggembung mulutnya gitu ya. Ya. Tidak boleh jadi patokan ketika pengucapan huruf bo itu dengan menggembung, bukan ya, tapi secara dari sisi makhrajnya itu sisi lidahnya menempel di geraham atas kiri ya.
Jadi Do. bo. Nah, jadi kalau bo. Nah, itu kan karena ada pengaruh memonyongkan itu ya. Bo. Nah, gitu ya. Do. Nah, seperti itu. Do. Jadi kayak jadi Do. bo. Do. Do. Jadi bukan begini Mas saya kan kalau misalnya dia nggak maju bibirnya tapi Umi menahan juga untuk tidak terbuka, tidak maju Baik, tapi Ustazah. tidak terbuka, misalnya do. Nah itu kan memang tidak maju tapi tidak terbuka gitu ya. Nah, Ya, jadi Ustazah. menahan untuk tidak maju tapi tetap dibuka gitu ya. Baik, Ustazah. Ya, Ya, terima kasih insyaallah. sekali, Ustazah. Itu. Do. Ya, jadi tidak monyong ya, Ustazah, atau tidak menggelembung. Do, Ya, tapi pangkal lidah diangkat. Baik, ya Ustazah, pangkal lidahnya diangkat. saya coba latihan. Do dan ko. Baik, Ustazah. Ya. Jazakallah khair, Ustazah, untuk ilmunya. Ya, Barakallahu silakan fiik. selanjutnya. Selanjutnya Umi Sri, silakan Umi Sri. Terima kasih, Tinaya. Terima kasih. Assalamualaikum Ustazah. Mohon Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La. Kola. Ringankan lagi Mi. La. La. Jadi tidak la begitu ya. La. Ya. La. Kolaba. 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 Ja'ala. Kolato. Dakaro. Kolazo. Go-nya ujung lidah antara ujung gigi seri atas dan bawah. Nempel ya. Ujung lidah ada di ujung gigi seri bagian atas. Maaf. Golazo. Kolazo. Kofaso. 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 Ya. Halafa. Dagosa. Syakala. Doro'a. Boro'a. Doro'a. Jatazo. Kalala. 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 Batasa. Jahako. Jangan diayun Mi, ulangi. Batasa. Ya. Batasa. Jahako. Dazaro. Jasasha. Sodo. Todo. Sa. Sya. Ulangi. Sa. Sya. Sya. So. So. Do. Lagi Mi. So. Dibuka Mi mulutnya. So. Do. To. Do. Ago. Pako. Pala. Kala. Pala. Ya, cukup Mi. Jadi untuk huruf-huruf yang tebalnya ya Mi dipelajari lagi. Jadi angkat pangkal lidah, dibuka rongga mulutnya ya. Ya, terima kasih Ustazah bimbingannya. Terima kasih Tinanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan yang lain. Berikutnya. Ustazah. Ya, silakan. Tidak ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pengucapan huruf tebalnya ya. Ucapan huruf tebalnya lebih dibuka lagi rongga mulutnya ya. Itu sudah tertahan, enggak memancung ke tidak memajukan bibir, tapi tinggal kurang dibuka ya. Jadi pangkal lidahnya harus naik. Ya, silakan dibaca hurufnya.
Yang mana? Yang basmalah. Dari lanya la La, la. la, Mm. ko, la, ba. Tidak ko laba. Ko bukan ko. Ko Kolaba, ya. ja'ala, khalaqa, Khalaqa. dzaka, khalaqa, gitu. Ya. Us, Ya, lanjut. kedengeran nggak saya? Kedengeran, cuman kadang-kadang apa ya, kayak keseret sinyal gitu. Bukan suaranya sih, sinyalnya. Kalau suaranya kedengeran. Zakaro. Cuma lambat nyampe mungkin ya. Dzakara, ya. Ro-nya tidak ro, tidak ada hamzahnya. Ro, naik. Ro, zakaro. Kurang ya? Kurang ya, Us? Kurang ya? Apa suaranya hilang-hilang? Ya, coba saya tambahkan video biar apa namanya. Jadi kita pakai bahasa isyarat kalau suaranya hilang cuma lihat gerakan mulut aja. Ya, lanjut. Ulang dari zakaro, tadi belum terdengar. Ya, ulang dari zakaro. Dzakara, Hmm, ghalazha, ya. qafaqa, Tidak so. So, kofa, so. qafaqa, Ya. halafa, Tidak bertasdid. Halafa. Ulang. Tidak halafa. Halafa. halafa, gitu. Ya. Dan Ulang. Dagosa belum kedengaran. Dagosa. Ya, lanjut. Sampai mana? Enggak ada yang kedengaran. Sinyal. Ulang dari syakala. Keluar malah kayaknya. Sinyal Utina ya. Kepental ini malah kayaknya. Iya. Masih ada? Masih ada nggak? Terpental sepertinya Ustazah. Oh iya. Udah masuk lagi Ustazah. Iya. hilang. Iya. Kedengeran nggak, Us? Ya, kedengeran. Kedengaran. Dari yang mana, Us? Syakala. Syakala, doro'a. Betul? Ya, Itu lanjut. Ya.
Zata dho. Dho-nya tidak dho gitu, naik. Zata dho. Naikkan lagi dho. Dho-nya tidak dho, tapi dho. Dho. Zata dho. Sinyalnya lagi Ustazah. Ya, yang penting beliau dengar suara saya. Ya. Ulangi zata dho. Ya. Yuk. Salah ya? Ya, lanjut. Kalala. Hilang lanjut. terus. Lanjut. Kalala. Yang bawahnya ya? Tadi kan zata dho. Lanjut. Kalala. Kalala. Ya, kita baca hurufnya satu persatu. Ya. A, ba, ta. Jangan diayun a, tapi a. Ja, ba, ta, sa, ja, ha, ho, da, za, ro, za. Ulangi kho-nya tidak menurun kho. Ulangi kho. Lo, Ya, jangan kho. Jaha kho. Ulang dari jaha kho. Ya, ulangi. Ja, ha, ho. Dari mana? Dari ja. Oh iya, dari ja. Tadi ya, seperti yang Yumi sebelumnya, kalau dia pengucapan huruf di terakhirnya itu seolah-olah kita selalu ada hamzah sukunnya, jadi dianggap itu bukan huruf terakhir ya. Rubah mindsetnya dari sugesti kita ya. Jadi dilanjut di daza. Jaha khodaza, seperti itu. Untuk menghindari hamzah sukunnya. Jaha khodaza. Nah, itu begitu. Kadang-kadang saya juga memang agak heran ya dengan rumusnya kayak gitu ya. Kenapa ada sebagian orang itu kalau berbeda antara dia di awal bisa, di akhir kok ya nggak bisa begitu kan? Berarti bisanya setengah-setengah gitu ya. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku untuk bisanya gitu. Kalau dibilang nggak bisa, dia bisa gitu kan. Tapi dibilang bisa, kadang enggak gitu kan. Nah itu ya. Jadi jadi harus apa ya, pemikirannya selaras dengan pengucapan begitu ya. Memang tidak bisa dipungkiri mulut ini berucap itu pengaruh dari otak ya, yang jauh lebih besar gitu mengarahkan gitu. Nah, seperti itu. Jadi makanya mulut itu letaknya memang di tengah-tengah ya, di antara telinga gitu ya, di antara mata gitu, di antara hidung gitu. Iya. Jadi dia menerima laporan terakhir gitu kan, di apa yang didengar, apa yang dilihat gitu kan, apa yang dicium gitu kan, baru disampaikan ke otak, baru diucapkan gitu kan dengan mulut. Nah kayak gitu ya. Nah, jadi ya mungkin ini teori yang memang tidak tertulis ya, tapi biasanya gitu kan kadang-kadang kita peroleh dari pengalaman, dari praktek gitu kan. Kadang-kadang coba dulu dirubah pikirannya, anggaplah itu bukan huruf yang terakhir, ternyata ada sebagian orang yang memang bisa gitu kan. Berarti sebenarnya sugestinya aja yang bermasalah itu, bukan pengucapannya. Jadi kalau dia bilang jahaho, ulangi lagi, jahaho, tetap seperti itu. Ya, lanjutkan sampai za. Jahahodaza, kok bisa begitu kan? Nah, itu ya. Berarti kan dari cara membaca kita, seolah-olah itu adalah huruf yang terakhir, mungkin kita punya trik tersendiri kalau misalnya untuk berhenti begitu kan. Nah, itu ya. Ya, penyebabnya gitu kan. Jadi kadang-kadang kalau dibilang penyebabnya, oh kurang angkat,
kurang dibuka gitu. Di akhir tetap posisinya seperti itu gitu kan. Tapi kalau teori itu kurang angkat, kurang dibuka, dia baca di awal, di tengah bisa dengan teori itu gitu. Ketika di akhir dicoba lagi seperti itu lagi gitu kan. Jadi bukan salah teori mahraj atau sifatnya ya. Seperti itu. Ya, coba diulang lagi. Jaha khadaza, coba. Kadang-kadang suka ucap khoda salah ya. Ya, lagi hilang. Jaha kho Kan? Jaha kho. Nah, sambung daza. khoda. Nah, bisa. Ya, lanjut. Bawahnya. Roja sasya. Ya, lanjut. Lanjut nih. Sasya sobo. Coba. Sasya sobo. Ulang. Sobo. Sobo. Nah, masih do. Nah, gimana nih caranya? Langsung disambung lagi ke bawah. Sobo, tobo. Nanti do-nya do lagi. Sobo, tobo, a. Coba. Sampai a. So. Bukan so. So. Sodo. Susah nih mulutnya. So. Jangan so. Coba gimana Ustazah? Jangan so. Dinaikkan. So, bukan so. So. Enggak ada koma. Ya. So, mo. Do. Ya. So. Nah, jangan to. Jangan to. To. Lo. Iya, seperti itu. Ada apa ya? Ada kesinambungan tuh kalau perutnya itu menekan ya. Ada tekanan di perut ya. Mo. Seperti itu. Itu bisa, insya Allah. Ya, lanjut. Ya, kalau sudah menemukan jalan yang benar dikunci ya. Digembok supaya nggak kabur lagi. Kalau nggak lupa. Kadang lupa. Jadi Nah, kira ya. heran saja. Ya. Jazakillah khair. Ya, kalau pembimbing itu hanya memandu ya, sebenarnya yang tahu kuncinya bagaimana suara kita itu diri kita sendiri gitu kan. Proses pencarian pas di mana nih saya ketemunya gitu diingat-ingat dikunci ya. Ya, lanjut selanjutnya. Nomor 8. Umi Husna. Ya, silakan Umi Husna. Utina ya. Assalamualaikum Ustazah. Mohon bimbingannya Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak nirrahmanirrahim. Hirrahmanirrahim. Hirrahmanirrahim. Ulang dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Nirrahim. Ya. Lanjut. La. Tidak la, tapi la ringan. La. La. Qalaba. Qalaba. Setiap yang tebal naikkan. Qa, bukan ko. Qalaba. Qalaba. Ya, lanjut. Ja'ala. Ya. Khalaqa.
Zakaro. Ghalazha. Qafasa. Ya, qafasa. Qafasa. Dari fa, so, frasnya sama dibuka ya. Qafasa. Ya. Halafa. Darasa. Ya. Syakala. Doro'a. Kurang buka lagi, jangan kalah dari buka mulutnya a, bo sama ro-nya. Doro'a. Doro'a. Ya, jadi sebenarnya patokannya begini. Kalau dia yang huruf tipis setelahnya huruf tebal, itu malah dia tidak berubah ya, tidak berubah. Jadi kalau misalnya A-nya huruf tipisnya lebih terbuka, berarti tadi salah pengucapan huruf ro-nya. Misalnya seperti ini. Tadi Umi kan bilangnya gini. Doro'a, ya kan lebih buka A-nya ya. Nah, harusnya kalau ro-nya itu terbuka, A-nya malah tidak ada perubahan karena sudah lebih terbuka huruf yang tebal. Contoh, doro'a, ro'a, tidak ada perubahan dari ro ke A kalau ro-nya tadi sudah dibuka. Tapi kalau nampak A-nya itu lebih membuka mulut, ro'a, begitu kan? Nah, berarti ro-nya yang kurang terbuka gitu. Ro'a. Bukan, maksudnya gini. Ro itu dari mana? Dari al-lisan, dari lidah ya. Sementara A dari mana? Dari al-halki. Tidak ada hubungannya antara lidah dengan tenggorokan. Berarti sebenarnya setelah pengucapan ro, lidahnya sudah nggak kemana-mana, tidak ada perubahan. Karena perubahannya hanya dari al-halki. Ya, jadi moro'a. Karena apa lidahnya diam, tetap di ro itu nggak berubah di A. Karena A hanya pakai tenggorokan. Boro'a. Ya kan, lidahnya nggak ada yang berubah. Kalau dia berubah, misalnya ro'a, kan lidahnya berubah. Seolah-olah perpindahan dari ro ke A pakai lidah. Tapi kan tidak. Boro. Nah, kalau dia dari bo, ro. Nah, ada perubahan. Ya, sama-sama lidah, maka lidahnya bergerak kan. Boro. Nah, kalau dia A, tidak melibatkan lisan, tapi al-halki, maka tidak ada perubahan. Boro'a. Ya. Coba saja. Boro'a. Nah, masih ketara ro dengan a-nya a lebih terbuka kan? Ya. Nah, jadi bukan a-nya yang dikecilkan lagi rongga mulutnya tidak, tapi tadi sebelumnya yang ro-nya kurang terbuka gitu ya. Ya, baik. Ya, jadi itu perpindahan makhraj ya. Jadi ini dari mana? Kan makhraj itu hanya cuman dari al-halki dari tenggorokan, al-lisan sama safatain, sudah itu aja ya kan. Biasanya al-jauf kan rongga mulut gitu kan, al-khaisum rongga hidung, tapi maksudnya untuk perubahannya itu cuma dari lidah, bibir, tenggorokan gitu ya. Ya, coba lanjut zatalvo. Zatalvo. Ya. Nah, kalau yang dari ta ke zo, apa coba berubahnya? Ta, ujung lidah ada di pangkal, gigi seri bagian atas. Kemudian zo-nya, ujung lidahnya ada di ujung. Ya, ujung gigi seri bagian atas. Berarti perubahannya hanya dari pangkal ke ujung. Ya, ujung lidahnya kan dari ta, zo, gitu kan. Nah, kalau dari perubahan fathahnya harusnya apa? Zo-nya tebal, ta-nya kan tipis. Berarti harusnya lebih terbuka yang zo. Begitu ya. Ya, saja. Kan? Nah, jadi jangan mengurangi kalau dia sudah menjadi ta, wo, harusnya lebih ta, wo. Maksud ya, ta, wo. Dari ta, kemudian pindahkan lagi ujung lidahnya ke ke ujung gigi seri ya. Kalau tadi kan pangkal gigi seri. Tapi dibentuk lagi fathahnya, lebih terbuka, angkat pangkal lidahnya kan. Zatawo. Jadi bukan zatawo, malah lebih kecil. Itu saja, dicoba lagi saja. Coba. Zatawo. Nah, ya ini supaya difahami untuk teorinya dulu. Jadi ketika perpindahan dari ta ke zo,
Ada nggak yang di sini yang safatain atau dari bibir? Nggak ada kan? Nah, maka kalau kita berubah bentuk mulutnya dengan merubah bibirnya, maka seolah-olah itu ada pergerakan dari safatain atau dari bibir. Seharusnya tidak ada, ya kan? Karena tidak ada yang berhubungan dengan safatain. Ta dari al-lisan, lidah, lo juga sama, gitu ya. Zatallah. Nah, lihat bentuk mulut tidak, bibir tidak berubah karena tidak melibatkan safatain, tidak ada. Ya, siapa tahu kalau misalnya dengan pemahaman yang ini, oh ya perpindahannya gini-gini. Tapi kalau misalnya mau ditulis itu sulit ya. Tulisnya itu kayak mana cara nulisnya itu bingung juga ya. Jadi dipahami dari praktek saja ya. Baik, Ya, lanjut. Ya. Zatallah. 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 Ya. Ya, lanjut. Kalala. Abata saja hakhodaza. Nah, coba jahakho harusnya mengecil apa tidak? Mengecil saja. Oh, tidak, kho-nya lebih tebal, tetap dibuka. Kan? Ada kho ya Ustazah. Coba. Jahakhodaza. Kalau untuk Umi Husna begini. Apa ya? Gimana ya? Dia bilang jahaho kan gini ya. Jahaho gitu ya kan. Jadi ada pergerakan nih di bibir. Tapi memang dia tidak monyong gitu kan, tidak memonyongkan, bukan dengan mengalir. Jahaho itu sudah menahan ya, bentuk mulut untuk tidak maju sudah ditahan. Tapi bibirnya belum tertahan. Masih gerak-gerak ya. Iya, rongga mulutnya sudah terbuka, tapi pergerakan bibirnya masih. Nah, padahal ada yang melibatkan safatainnya tidak. Jahaho-nya dari al-halki, hanya dari al-halki juga. Ja, ya kan ja hanya dari alisannya ja. Jahaho, tidak ada lidah, tidak ada bibir. Jahaho, lidahnya tetap diam di pas pengucapan ja kan? Ja sudah diam. Bibirnya tetap tidak dipakai, lidahnya tidak dipakai. Al-halki langsung jahaho. Ya coba. Jahaho. Ya, hanya dilatih lagi bibirnya. Itu sudah rongga mulutnya sudah dibuka, sudah baik ya. Tinggal itu aja tadi ya. Masih melibatkan safatain, masih melibatkan bibirnya. Ya, lanjut. Daza, roza, Dazaro. Ya, mana? Dari za, lidah. Ya. Ro juga lisan. Sama lidah. Za juga sama ya. Dazaro. Za. Ya. Roza. Ya. Sya-nya tidak sya. Ya, tidak safatain. Sa-sya. Sa-sya. Sasha. Sodo. Iya, seperti itu. Nah, sodo itu bibirnya sudah tidak bergerak. Nah, seperti itu ya, huruf-huruf tebal yang lainnya. Maksudnya ya, itu di pengucapan so dengan lo sudah tidak bergerak itu lidah, itu ya bibirnya ya. Jadi bukan so gitu, tidak lagi udah so itu sudah mantap itu. So do-nya itu sudah ya. Ya, coba di to. Lanjut, to. Ya. Nah ya, di to sama lo hanya tinggal lebih dibuka lagi rongga mulutnya. Bibirnya sudah mengikuti. Nah, tadi Umi sudah bilang begini. Nah ya kan? Nah, tinggal kurang dibuka lagi. Sudah tidak bergerak bibirnya, sudah tidak maju bibirnya, tapi kurang dibuka sedikit. Nah, itu namanya maka lidahnya yang naik. Bagus saja. Ya, coba.
sama dengan rohnya. A, ro. Mana coba? Dari A ke ro, al-halki, tenggorokan. Ya kan? Aro. Ya, A, ro. Jangan berubah. A, ro. Aro. Jangan bergerak. Jangan A, ro. Itu kan masih bergerak. A, ro. Al-halki. Perjalanannya hanya dari tenggorokan. A, ro. Aro. Nah, ditahan A. Ro-nya gimana caranya bentuk mulutnya nggak berubah? Aro. Iya, seperti itu dilatihnya ya. Itu pelan-pelan, tapi maksudnya paham dulu. Oh, itu perpindahannya dari makhraj ke makhraj itu maksudnya begitu ya. Nah, ya, lanjut. Fa, qaf. Ya sama. Ya, Fa, fa bibir, ya, ko lisan. ya. Fa, ko, fa, ko. Ya, tidak melibatkan ya, tetap tidak melibatkan syafatain. Ya, lanjut. Kaf, la. Kala. Kala. Ya, jadi sama tuh. Kayak kala sama-sama dia tipis. Ya, tapi tetap tidak melibatkan. Itu kan hanya dari lidah, perpindahan dari lidah. Kala, kala. Nah, gitu ya. Jadi tetap itu bibirnya nggak berubah ya. Hanya lidah. Kala, sama-sama fathah. Kala, la, kala. Nah, lidahnya saja ya, Jadi perpindahan. saya banyak salahnya di mana Ustazah? Yaitu tadi ya, fahami perpindahan makhrajnya. Jadi kalau yang memang tidak melibatkan syafatain atau bibir, nah bibirnya jangan ikut campur gitu ya. Ada sebagian di huruf yang tebal sudah bisa tidak melibatkan kedua bibirnya, hanya kurang dibuka ya rongga mulutnya. Kayak seperti tadi yang sodo, itu ngucapinnya kayak gitu. Sodo, Umi kan harusnya lebih dibuka lagi. Sodo, sodo. Nah, hanya kurang begitu. Ya. Tapi kalau tadi kho pakai bibirnya jahaho gitu ya. Walaupun tidak mengonyong jelas jahaho gitu, tidak sepasrah itu, tidak gitu kan. Mulutnya tetap dibuka, hanya bibirnya yang maju jahaho gitu ya kan. Seharusnya tetap jahaho. Nah, begitu. Nah, gitu ya. Jadi dilatihnya seperti itu. Tapi itu proses. Seolah nanti yang penting tuh paham dulu. Oh, ini pergerakannya seperti ini. Perpindahannya ini tidak boleh terlibat, gitu ya. Insya Allah. Soalnya, nah, tapi sebenarnya pengucapannya kalau untuk di tingkat dasar sudah bagus ya, sudah berusaha gitu kan. Apa namanya? Kalau dibilang tuh sudah punya karakter, gitu ya. Sudah punya karakternya. Hanya itu tadi ada sisi yang kurang lebihnya ya. Baik, Ustazah. Syukran jazakillah khair Ustazah atas bimbingannya. Ya, lanjut. Sudah selesai? Habis. Oh, sudah habis. Alhamdulillah. Umi Weni sama Umi Eti izin. Ya. Oh iya, berarti sudah selesai ya. Alhamdulillah. Saya sudah. Iya, ada yang masih kurang jelas, Mi? Boleh ditanyakan. Kok tadi maksudnya kayak mana gitu ya? Kan kita sudah masing-masing sudah kita kupas ya. Kekurangan kita, segi yang kurangnya dari sisi mana gitu ya. Nah, terus cara pengucapannya seperti apa? Tapi kalau kita sudah pernah bisa mengucapkan, berarti sebenarnya kita mampu mengucapkan huruf itu ya, Mi? Ya, jadi sebenarnya kita mampu, hanya kadang-kadang teknis yang berubah. Itu teknik cara kita membacanya yang berubah. Ya, jadi harus lebih paham kelemahan kita masing-masing gitu ya. Ya kan? Kelemahan kita masing-masing. Kita kurangnya dari sisi yang mana gitu kan. Bagaimana teori-teorinya juga kita terapkan. Intinya belajari lagi tentang bagaimana makhraj, tempat keluarnya huruf dan sifatnya. Nanti memang kita akan gali lebih mendalam ya. Kalau ini kan masih tingkat dasar, cara pengucapan, tapi praktek itu akan lebih mendukung teori ya. Kalau kita sering latihan gitu kan, kita disertai dengan cara pengucapannya dulu, dari bentuknya dulu lah ya gitu ya. Jadi nanti teorinya seiring dengan berjalan. Soalnya ya, semoga ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat ya Mi, baik untuk diri saya maupun untuk Mi semua ya.
Insyaallah kita akhiri ya pertemuan kita. Mohon maaf lahir batin ya atas segala kekurangan atau ketidaksempurnaan di dalam penyampaian saya. Saya mohon maaf. Kita akhiri pertemuan kita dengan membaca istighfar 3 kali dan doa kifaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakillah khair Ustazah. Wa jazakillah khair untuk semuanya. Mohon maaf Semoga lahir usaha batin sehat selalu, Ya. bahagia bersama keluarga. Amin. Ya Sehat Rabbal selalu Alamin. Ustazah. Makasih Utinaya. Sama-sama Utinaya. Ya, kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ijlif ya. Baik Ustazah, silakan. Izin live ya, Bunda Naya. Lagi minggu depan Umi Eni, sehat selalu ya. Iya, Bunda Erni, Bunda Naya, Bunda Aida udah pengajian nih ya. Ada pengajian sama Uti Putri, ada pengajian lagi Umi ke tempat lain. Baik, sampai ketemu, sehat selalu ya. Ya sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit Utina ya. Assalamualaikum semuanya. Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.